Sawadikap. Oke Movie Gengs, hari ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film Thailand yang bergenre horror thriller. Film ini berjudul 13 Beloved atau nama lainnya 13 Game of Death. Film ini bercerita tentang seorang karyawan dari perusahaan alat musik yang bernama Chit, yang mana ia mengalami banyak permasalahan termasuk masalah keuangan di dalam hidupnya. Kesengsaraan hidup membuatnya melakukan apapun untuk bisa bertahan. Bagaimana? Mulai penasaran dengan filmnya? Enggak ya? Yaudah, yang penting saya ceritain alurnya. Dan saya ingatkan kalau video ini berisi spoiler konten. Dan jangan lupa dibantu subscribe-nya kalau Movie Gang suka dengan channel ini ya. Nggak usah banyak cincong lagi, biar nggak seret, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seekor pemuda pramuka yang sedang menerima telepon. Dari sisi lain jalan, ada seorang nenek yang terjatuh karena pejalan kaki lainnya. Kemudian, sang pemuda pun membantu sang nenek. Sadar akan teleponnya yang terjatuh, ia lebih memilih menyelamatkan teleponnya ketimbang nyawanya. Dan film pun dimulai. Diperlihatkan seorang pria bernama Chit di mana ia sedang menawarkan alat musik untuk sebuah sekolah. Tapi ternyata sekolah tersebut sudah membeli terlebih dahulu dari seseorang tempatnya bekerja. Satu hari lagi terlewati penuh kesengsaraan di dalam hidup Chit. Keesokan harinya saat akan berangkat bekerja, mobil miliknya sudah diambil oleh pihak leasing dikarenakan selama 3 bulan terakhir ini Chit belum membayar angsuran. Kewajibannya untuk tetap berangkat ke kantor mengharuskan Chit berangkat menggunakan kendaraan umum. Dan di sana, Chit bertemu dengan junior sekaligus karyawan magang di kantornya, ia gadis bernama Tong. Setibanya di kantor, dengan perasaan hati yang buruk, Chit mencoba berbicara dengan Prem yang sudah seenaknya mengambil calon kliennya. Tapi, karena sifat Chit yang pengecut, Prem mengintimidasi dan mengatakan kalau dia terlalu lamban dalam bekerja. Tak lama kemudian, Chit dipanggil oleh sang bos. Penurunan kinerja dan akan adanya pengembangan dalam sistem penjualan membuat Chit disuruh oleh sang bos untuk mengundurkan diri. Hari buruknya semakin menjadi buruk dengan surat tagihan yang belum terbayarkan. Tong, sebagai junior mencoba menghibur Chit, hingga akhirnya ada telepon masuk dari sang ibu yang meminta dikirimkan uang untuk sekolah adiknya. Dan itu membuat Chit semakin frustasi. Dan di tengah keputusasaannya, ada sebuah panggilan misterius yang menyuruh Chit untuk membunuh seekor lalat menggunakan koran yang ada di belakangnya. Dari panggilan itu, Chit dijanjikan akan diberikan hadiah sebesar 10.000 baht jika berhasil menjalankan misinya. Chit yang berhasil melakukan misinya langsung mendapatkan pesan bahwa sekarang dia telah menerima 10.000 baht yang ditransfer langsung ke ATM-nya. Kemudian, sang penelpon misterius memberikan misi kedua, di mana misi itu mengharuskan Chit untuk memakan lalat yang sudah dibunuhnya dengan hadiah sebesar 50.000. Masih ragu untuk memakan lalat itu, Tong yang memanggil membuat Chit secara refleks menelan si lalat dan bilang ke Tong kalau yang dimakannya itu adalah sebuah permen, dan hadiah pun langsung diterima oleh Chit. Si penelpon misterius menelpon Chit lagi dan mengatakan akan memberikannya 100 juta baht sebagai hadiah jika Chit berhasil menyelesaikan 13 tugas yang akan diberikan nanti. Tapi, jika Chit tidak bisa menyelesaikan ke-13 tugas, uang hadiah yang sudah diterima akan diambil kembali. Tetapi dalam hal ini ada 3 hal yang akan membuat permainan berakhir, di mana Chit tidak boleh berhenti di tengah permainan, tidak boleh ada yang tahu kalau Chit sedang menjalankan tugas, dan tidak boleh ada yang mencari tahu tentang permainan apa yang sedang ia mainkan dan penelpon misterius mainkan. Karena keadaan Chit yang tidak berjalan baik, akhirnya ia memutuskan untuk ikut ke dalam permainan. Yakin dengan keputusannya yang sudah diambil, akhirnya Chit yang sudah memendam kekesalannya memukul Prime dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Lanjut ke misi berikutnya, di mana Chit diharuskan untuk membuat 3 anak kecil menangis dengan hadiah kali ini bernilai sebesar 100.000. Ketika sukses dengan misinya, Chit pergi dan menjalankan tugas yang lainnya. Di kantor polisi, ada Prime yang melaporkan tindakan dari Chit dan juga guru dari sekolah tadi ikut melaporkan perbuatan dari Chit. Kemudian, datang seorang gelandangan yang juga menjadi salah satu korban dari misinya.
Lanjut ke Cheat yang sekarang sedang menjalankan misi, di mana kali ini misi yang harus ia lakukan yaitu makan siang. Dan makanan yang disajikan dari misi tersebut adalah tokai goreng. Karena ketentuan yang sudah disepakati, Cheat akhirnya menghabiskan semua makanannya hingga akhirnya datang Tong bersama dengan bosnya yang akan makan siang di restoran tempat Cheat menjalankan misi. Berikutnya, Cheat diperintahkan untuk menemui orang dari penelpon misterius yang ternyata dia adalah orang gila yang berada di sebuah halte. Cheat disuruh memberikan HP-nya dan pergi menggunakan bis yang akan datang. Kemudian, di dalam bis terdengar suara telepon yang ada di barisan bangku sekelompok preman. Cheat yang mengharuskan mengangkat telepon itu melawan dan mencoba merebut handphonenya. Hingga terjadi perkelahian yang membuat orang-orang di sekitar mereka ikut menonton. Dan ternyata, inti misi yang dijalankan itu untuk mencari perhatian dari orang-orang. Di saluran TV, ternyata Cheat ditetapkan sebagai buronan. Tong yang sadar kalau ada yang aneh, mencoba mencari alasan kenapa Cheat menjadi seseorang yang berbeda. Tong menemukan sebuah website aneh, tapi dia tidak bisa mengaksesnya. Tiba-tiba, boneka di dekat Tong bergerak dan menampilkan sebuah siluet seseorang yang sedang mengawasinya. Dan kemudian, dengan sengaja memberikan akses untuk Tong agar bisa masuk ke dalam website. Di sisi lain, Cheat yang baru selesai menjalankan misi melihat mantan kekasihnya. Lalu, Cheat mengajak sang mantan untuk bertemu ibunya. Tapi dikarenakan mereka sudah putus, membuat ajakan dari Cheat ditolak. Kemudian, datanglah pacar baru dari sang mantan yang membawanya pergi. Handphone Cheat kembali berbunyi. Kali ini, penelpon misterius memberikan misi di mana Cheat harus mencari bangku dengan nomor 8 sesuai giliran misi yang akan dijalankannya, dan memukul seseorang yang berkaitan dengan nomor 8. Di sana, satu-satunya orang yang memiliki nomor 8 adalah pacar baru sang mantan yang menggunakan jaket bernomor 8 di punggungnya. Saat melihat matanya bersedih karena pacar barunya dipukul demi misi yang tidak masuk akal, Cheat membantu untuk membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Tong, yang sudah berhasil mengakses website, menemukan rekaman Cheat yang sedang menjalankan misinya. Setibanya di rumah sakit, berita di TV menyebutkan kalau Cheat kini menjadi seorang buronan, yang mana kasusnya diambil alih oleh seorang detektif terkenal bernama Surachai. Dan misi berikutnya, Cheat harus menemukan seseorang di rumah sakit sambil menghindar dari kejaran polisi. Dengan instruksi dari telepon, akhirnya Cheat tiba di kamar 805, di mana di dalamnya terdapat seseorang yang harus Cheat temukan. Ternyata, orang yang harus Cheat temukan adalah nenek di awal cerita yang sedang ditolong pemuda pramuka tadi. Bisa disimpulkan, kalau pemuda itu juga sama-sama menjalankan misi yang diberikan oleh si penelpon misterius. Mendapatkan info dari suster tentang keberadaan Cheat, detektif Surachai langsung mendatangi kamar 805. Tapi sayangnya, sang detektif terlambat karena kamar itu sudah kosong. Tiba di sebuah pondok tujuan dari si nenek, dan Cheat mencoba membantu untuk mengikatkan kawat jemuran. Tapi ternyata, kawat tersebut terikat di tiang listrik seberang jalan. Sadar segerombolan geng motor akan lewat, Cheat mencoba menghentikannya. Tapi terlambat, mereka tetap melaju yang membuat mereka tersangkut dan terpotong. Tiba-tiba Tong datang dan mencoba untuk menghentikan perbuatan Cheat. Karena Tong mengganggu jalannya permainan, misi berikutnya, Cheat disuruh untuk membunuh Tong atau anjingnya. Dengan rasa kemanusiaannya, Cheat lebih memilih membunuh si anjing sebagai tanda peringatan agar Tong tidak ikut campur. Kemudian, Tong melaporkan tindakan dari Cheat ke kantor polisi, dan dia memberikan alamat website yang ia dapatkan. Tetapi saat akan diakses, website tersebut dan data dari Cheat mengenai informasi maupun media sosialnya juga tidak pernah ada. Sehingga membuat laporan dari Tong malah menjadikannya saksi satu-satunya atas kecelakaan yang terjadi pada geng motor. Tapi Tong mengatakan di sana juga terdapat seorang nenek-nenek, dan si polisi mendapatkan laporan dari anak buahnya di TKP, mengatakan kalau di sana tidak ada orang lain kecuali Tong. Merasa ada keanehan,
Tong melihat sebuah kertas di mana ada logo 13 yang juga terdapat di dalam website. Menyadari kalau pihak polisi juga ikut dalam bagian permainan, Tong pulang dan menarik laporannya. Tapi, di depan kantor polisi ada sekelompok warga yang sedang berdebat tentang siapa yang membunuh sapi milik mereka. Tahu kalau itu perbuatan cheat, Tong bergegas ke desa tersebut, dan setibanya Tong di sana, ia hanya menemukan mobil yang dipakai oleh Cheat dan mayat seekor sapi. Cheat yang tiba di lokasi misi terakhir menemukan ruangan dengan logo 13. Di sana, sebuah proyektor menampilkan semua misi yang sudah diselesaikan Cheat, dan misi terakhirnya, dia harus membunuh ayahnya sendiri. Tong yang tersadar karena habis dibius seseorang terbangun di sebuah ruangan, dan di sana ada seorang bocah kecil yang menjadi dalang dari semua misi yang dimainkan oleh Cheat. Bocah ini menjelaskan kalau misi yang dijalankan Cheat ini merupakan sebuah game, di mana para penontonnya membayar untuk menonton langsung semua misi yang dilakukan, dan ternyata bocah ini juga yang menciptakannya. Cheat yang membenci ayahnya teringat kembali akan masa lalu di mana sang ayah sesungguhnya adalah orang yang baik, dan itu membuat Cheat ragu untuk menyelesaikan misi. Tiba-tiba Cheat yang sedang bimbang ditusuk oleh ayahnya sendiri, yang membuat pemenang dari permainan ini adalah sang ayah. Kemudian, si bocah menjelaskan ke Tong kalau misi yang diberikan kepada mereka yang menerima tantangan adalah keinginan dari para pemainnya sendiri, sehingga misi yang dijalankan tidak jauh dari masa lalu ataupun trauma yang pernah mereka alami. Selain Cheat, ternyata ayahnya juga ikut dalam permainan yang sama. Alasan Tong tidak dibunuh karena mereka harus mempelajari keterlibatan orang lain di dalam kehidupan seseorang, dan Tong pun dibius lagi hingga pingsan. Scene beralih ke detektif Suraca yang datang menemui Tong yang tersadar di bangku jalanan. Dan kemudian, film pun tamat. Gimana movie gengs? Jadi tertarik untuk nonton film ini? Kalau tertarik, langsung aja nonton buat yang penasaran. Karena rangkuman alur cerita yang saya sampaikan tidak seseru kalau kalian nonton langsung. Banyak adegan yang membuat kita ikut kasihan dengan sosok Cheat, apalagi di masa kecilnya ia dibully karena berdarah campuran. Yaudah, segitu dulu ulas cerita film dari saya. Kalau suka, jangan lupa like, share ke teman-teman, saudara, anak gang sebelah, dan jangan lupa subscribe ya. Bye.